Hai, balik lagi di podcastnya SCT Indonesia. Kali ini podcastnya bareng sama gue Ririn, gantiin partner bapak-bapak kita kemarin itu karena udah bosan banget nggak sih sama bapak-bapak itu. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini, boleh tepuk tangan dulu nggak sih sebelum gue sebut namanya? Kali ini gue yang bersyukur guys, karena bintang tamunya nggak cuma cewek, tapi ada cowok, yaitu Mas Giovanni Feli. udah jangan rusuh. Oke, halo Mas Gio, apa kabar Mas Gio? Baik, sehat. Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Dari mana Mas tadi Mas? Dari Pamulang sih aku. Dari Pamulang. Emang tinggal di sana atau abis main? Enggak sih, aku tinggal di Pamulang, di Komplek Reni Jaya sih tepatnya. Oh, Reni Jaya. Betul sekali. Bisa kali nanti kita sunmori bareng. Iya, langsung. Mohon maaf kan tetangga, Bos. Iya. Anak pondok petir, Bos. Iya. Sekalian NR gitu ya. Betul. Karena kan tadinya kan gua itu kerja di Serua. Jadi gua nyari kontrakan tuh deket-deket situ. Jadi ya deket lah ya, bisa lah ya. Bisa. Jagian deh. Mau tahu? Enggak, gue doang. Oke. Di sini ini motor Mas Gio ya. Ada namanya nggak by the way Mas? Ada sih. Siapa namanya? Ini si Elia. Elia tuh ada artinya nggak tuh Mas? Gimana ya? Kayaknya sih ada sih. Apa tuh? Biasa cewek-cewek penasaran nih. Enggak, jadi gue Elia itu dari sebenarnya nama anak ya. Oh, nama anaknya Mas Gio. Iya, gitu. Oke, anaknya Elia cewek. Itu, nama anak gue cewek. Ya kebetulan sekarang sih udah pisah gitu. Cuma ya udah, jadi biar inget anak terus gue namain motor gue. Karena ikatan orang tua, ayah sama anak kan gak pernah putus ya Mas ya. Betul sekali. Oke, Elia cantik pasti dong anaknya. Udah berapa tahun Mas? 3 tahun 3 bulan betul. Oh 3 tahun 3 bulan. Lagi lucu-lucunya sih, lagi nggak bisa diem pasti. Iya benar. Lari-lari. Kalau ketemu papanya lagi udah. Lucu-lucunya. Iya betul. Bener. Lagi gemes-gemesnya. Lagi gemes-gemesnya. Mintanya diajakin main sama papahnya, biasanya kalau anak cewek tuh manja banget, deket banget. Kalau udah main, gitu ya. Kalau udah main tuh biasanya nempel banget gitu. Bener banget, gue gendong-gendong juga sih dulu. Karena kan pasti nanti akan jadi first love ya Mas. Ya. Kalau orang-orang bilang sih begitu ya. Kata orang-orang sih gitu. Kita tunggu anaknya gede ya Mas. Nanti kita update lagi first love ke Elia tuh siapa. Oke. Berarti Mas Gio ini masuk ke klubnya Aerox atau ada namanya lagi apa? Lebih ke komunitas sih. Oke. Gitu. Jadi aku itu masuk di komunitas Aerox Tangsel. Oke. Sebelum itu hanya tim, cuma sekarang itu ada kayak pembina semua, jadi sekarang lebih ke komunitas. Maksudnya kalau dulu masih tim itu kayak cuman ada orang-orangnya aja gitu. Iya, jadi kalau dulu itu tim itu hanya kayak sekedar nongkrong, terus gabut jalan kemana gitu. Kalau ngopi kemana ya, gitu kan. Sekarang itu lebih ke komunitas, sudah tertata. And then ya ada jadwal-jadwalnya tertentu. Oh, gitu. Berarti kayak udah ada ketuanya siapa? Ada semua, ya kan? ada urut-urutannya. Jadi kayak di struktur organisasinya gitu ada ya? Tiap member pun ada dapat kartu tanda anggota juga. Oh, kartu tanda anggotanya. Oh, berarti kayak schedulingnya Mas Gio sama teman-teman di komunitas itu udah ada ya, udah terstruktur ya, kayak misalnya mau jalan kemana, eventnya apa dan segala macam. Dan ada kayak nongkrong wajibnya, kopdar wajib lah dibilang gitu. Oh gitu. Biasanya sesering apa sih Mas kopdar itu? Kopdar sih seminggu sekali. Seminggu sekali. Tiap hari Jumat. Oh, anggotanya sendiri udah berapa banyak Mas? Sekarang untuk anggota inti sih ada 38 orang. 3 anggota inti? Inti. Kalau yang forum itu kayak yang seperti dilihat dulu nih, ada persyaratan untuk masuk ke anggota inti Aerox Tangsel. Oh, gitu. Jadi kalau anggota forum kayak even misalnya gue mau ikut gabung, tapi gue masih di forum ya itu oke, nggak apa-apa, masuk aja gitu kan. Tapi kalau misalnya udah lebih intens lagi mungkin, lebih sering ikut dan segala macam, baru dipertimbangkan bisa masuk ke tim intinya gitu. Oh, gitu. Lumayan banyak ya Mas ya, tim intinya 38 orang. Tim inti 38, untuk forum di atas 50. Oh, itu di luar inti 50 itu? Di luar inti. Oh, berarti sekitar calon-calon 80-an ya, in total forum sama inti? Di atas 100 sih. Oh, serius? Iya. Mantep juga ya kalau sekali ngumpul segitu banyaknya.
Di atas 100. Oke. By the way, guys, minta minum kali boleh tamunya dikasih minum. Mas Ayung. Oh, Mas. Makasih ya. Makasih. Mas sambil minum ya. Oke, nggak apa-apa nggak es teh manis? Nggak apa-apa. Atau mau yang lain? Udah air manis sebenarnya sih. Gimana ya? Nggak apa-apa lah. Thank you banget. Oke. Aku juga mau minum dulu, haus. Minum ya guys ya. Minum ya. Oh ini yang beliin ini ya, alhamdulillah nggak ada sponsor masuk. Oke, Mas Jo lanjut nih ya. Aku tanya-tanya lagi. Mas Jo tuh sekarang sehari-harinya tuh kerjakah atau full jadi influencer motor atau gimana? Kalau aku itu sekarang keseharian kebetulan baru masuk kerja ya. Oh baru masuk kerja. Sebelumnya? Sebelumnya ya cuma tidur. Menikmati hidup. Bahasa halusnya gitu Mas. Iya. Aku itu kerja di BSD, di tempat karbon gitu. Oh tempat karbon. Sebagai ya kayak bisa dibilang mungkin konten kreator gitu ya. Oh masih sejalan lah ya sebetulnya sama apa yang kita lihat di Instagram gitu iya, kan, iya. Ya kan? Dan ngelayanin customer yang datang, yang mau nanya, yang mau order gitu. Oh, oke. Tapi lebih ke part Aerox dan Nmax. Oh, gitu. karena memang ya mungkin udah jiwanya Karena juga kali ya di situ udah paham banget luar dalamnya kayak udah ngelotok banget gitu ya Mas ya. Betul. Baru banget Mas kerja di situ. Baru berapa kali masuk ya? 8 kali lah. Dua mingguan dong ya berarti baru banget ya. Jadi seminggu itu aku 3 kali hadir. Oh ke kantornya 3 kali, sisanya Senin, bisa kerja anywhere lah ya. Oh gitu, oke. Nah berarti sebelumnya waktu lagi masa menikmati hidup itu ya Mas ya. Iya gitu deh. Itu kan berarti Mas fully jadi influencer untuk teman-teman motor khususnya. Ngedandanin motor sampai ya kita bisa lihat di sini lah ya motornya kayak saya kalah shining shimmering splendid gitu ya. Ini mengkilap banget nih motornya. Kalau boleh di spill Mas, aku mau tahu dong. Ini si gold ini tuh kayak mahal-mahal banget Mas. Goldnya mana nih? Ini gold dan ini ampe plat nomornya guys. Ini warnanya gold sumpah. Nanti kameramen tolong di zoom plat nomornya ya, itu literally warnanya juga gold dan warnanya tuh kayak bener-bener mengkilap banget, bersih juga, kayak effort banget gak sih Mas ngerawat ini? Untuk gimana ya kalau ngerawat ya karena hobi ya, terus karena hobi, betul. Emang gak ada aktivitas lain ya, jadi ya fokusnya ke si dia. Ke motor ya, kayak udah belahan jiwa banget ya Mas ya? Gak juga lah. Nah untuk part yang paling mahal atau yang paling meaningful banget gimana sih Mas? Part yang mana nih? Part yang paling mahal ya? Kalau menurut aku sih body ya. Body ini? Body karbonnya. Ini paling mahal dari keseluruhan. Range harganya berapa Mas Jo kalau boleh tahu? Kalau untuk body kita ini tuh habis berapa ya untuk body kasar, body halus itu hampir 20. Hampir 20? Tepuk tangan. Itu kalau beliin motor Beat saya masih kembalian. Sumpah. Masih bisa ngasih ke Mas sales ya itu Mas. Buat motor. Bodinya aja 20 juta ya. Hampir 20 lah. Luar biasa. Kemudian, luar biasa. Setelah body sih baut sih. Baut tuh baut ini Mas kayak gini-gini. Yang biru-biru itu. Iya. Ini kayak gini. Baut. Perintilan kayak gini. Di Pasar Senen Ceban Mas. Iya. Ya, kan bener kan? Iya bener. Lu kalau ke Pasar Senen ya, lu cari baut itu harganya Ceban. Ini baut beginian berapa Mas satu Mas? Beda-beda sih untuk harganya karena kan dia ada ukuran besar dan kecil. Iya, ini kan sedang nih ya. Nah, ini agak gede nih ya. Kalau yang gede-gede gini berapa nih Mas? Kalau gede seperti itu kalau nggak salah itu karena beda model yang di atasnya yang biasa. Itu kalau nggak salah di atas 70 deh. Satu baut 70.000. Soalnya itu ada di note. Paket kuota teman-teman saya 70.000 sebulan. Kalau hilang pusing guys gitu. Iya benar. Apalagi biasanya kalau servis biasanya teknisinya suka lupa Mas. Bongkarnya 10 nanti pas balikin cuma 9 tuh. Nggak kebetulan ya kalau ada teknisi sendiri gitu. Jadi yang udah biasa megang ini dari
pertama kali bangun. Betul. Jadi dia udah paham juga ya. Biarpun kadang-kadang kelipannya kurang kenceng, ada yang hilang-hilang ya mau gimana kan. Namanya juga manusia ya Mas ya. Oke. Begitu. Saya agak shock. Iya bener. Shock. Shock. Ini mohon maaf ya Bapak ngomongin shock, saya udah shock duluan Pak denger harganya. Jadi saya agak-agak speechless gitu ya. Emang shock ini tuh mahal ya? Sebenarnya iya, untuk all in sih pasti mahal ya. Oke. Dan kebetulan aku itu tambah yang ada selangnya itu. Oh ini? Nah yang kecil itu jadi lebih mahal lagi. Ini untuk apa Mas? Itu setting preload adjuster sebenarnya sih ya buat gaya aja. Biar ini nggak sih kalau shock itu kan iya kan, biar nggak kalau ada polisi tidur tuh nggak deg-deg gitu loh. Dan kan kelihatannya lebih padat jadi tuh ditambah preload adjuster itu bisa. Dulu waktu itu berapa beli ya? Oke total shock ini aku beli 17,5 juta. Iya 17,5. Tetap masih malam banget. Muka gua nggak usah di zoom yang itu, sumpah gua shock beneran jadinya. Tapi kan kalau ditotalin. Iya sih Mas, kalau ditotalin kan. Itu. Bener sih, bener. Cuman ya, kalau saya sebagai wanita ya Mas ya, kan 17 juta guys, itu buat renovasi dapur bisa itu. Buat skincare. Buat skincare kirain gitu. Enggak lah, skincare kita. Cuma mahalan skincare dong. Karena kan nggak ada habisnya. Iya sih, gitu. Bener sih. Cuman kan ya kalau sekali ngeluarin duit 17 juta ya Mas ya. Tunggu anaknya gede deh Mas, nanti ada yang protes deh. Oke, ini 20 juta guys, baut 70.000 dikali ada berapa baut kan? Tuh. Di sini tuh pasti teman-teman di SCT juga pasti pada penasaran banget Mas sama in total harga motornya Mas Gio nih, karena yang tadi saya bilang kan, karena secara dari looksnya aja tuh ini udah bikin orang tuh nengok pasti ini motor mengkilap banget gitu kan. Mau apa guys? Oke. Nggak sih, kalau pelek sih nggak terlalu mahal ya. Pelek. Nggak, gua agak underestimate, nggak terlalu mahal ya Mas Gio itu berapa ya? Iya. Coba tebak. Pelek ya? Untuk pelek. Pelek kalau ngecat dulu di Serua tuh berapa sih, start berapa sih? 500.000 ya? Ya dulu ya, gua kan kalau mending ya, jadi gua harga gua dulu ya, harga tipe gua ya ngecat 500.000 ya harga peleknya. Gak usah tawa dulu dong, ini kan harga gue. Iya. Ini kalau laki gua minta dana buat ganti pelek sama cat, gua kasih segini nih ya. Cat 500.000, ganti pelek 700.000 lah, jadi 1,2. Itu harus udah cukup all in sama ngasih tips ke abangnya, ya gak? Nah Mas Gio berapa nih? Kebetulan kalau ngecat, ini jangan bahas cat dulu ya, bahas peleknya aja ya. Oke. Peleknya itu waktu pertama kali keluar kebetulan di harga 4.900.000, pas lagi mahal-mahalnya. Ini satu apa dua? Ya dua. Berapa tadi? 4 juta? 4.900.000 itu belum termasuk PN-PN ke motor Aerox. Jadi ini sebenarnya pelek Honda. Dibikin plug and play untuk Aerox ini. Iya, jadi ada biaya lagi. Sama bannya juga total itu waktu itu pertama beli 7,5. Ban doang Mas 7,5. Ban, pelek sama plug and play-nya untuk Aerox. Astagfirullah. Tapi sekarang udah murah sih. Oke. Jadi zaman itu beli ban sama pelek aja 7 juta. Itu udah sama dicat ini, udah sama warnanya. Belum. Sama diwarnain jadi berapa? Kemarin 7,5 warna ngecat. 7,5. 750.000. Satu atau dua? Oh, berarti sekitar berapa tuh? 8 lebih dikit. 8 lebih dikit. Bisa lalu itu DP rumah subsidi, sumpah. Bisa guys. Iya bener. Habis itu nggak bayar cicilan ya? Iya. Soalnya cicilannya jual body bos 20 juta. Bisa. Oke, motor dari ban aja udah 8 juta, ini 20 juta. Gue inget banget ini harganya, ini nggak bakal pernah gue lupain ya. Tolong, ini 20 juta. Nah, si knalpot ini Mas. Knalpot nih apa nih mereknya? Oh iya, kalau knalpot itu aku pakai Shigiro full titanium special request, jadi untuk spek motor aku gitu. Keunggulannya tuh apa? Pakai si satu dia tuh lebih enteng ya, lebih powerful juga. Dan kebetulan kan bisa untuk spek motor kita request jadi berarti
kalau misalnya ini kita pasang di motor lain belum tentu bisa. Belum tentu. Bisa sih bisa, tapi bisa. nggak maksimal kalau dipasang di sini gitu ya. Oke. Nah, aku mau nanya, ini pertanyaan pribadi ya Mas ya. Ini knalpot berisik nggak sih Mas? Banget kan. Nah, kenapa cowok-cowok yang suka modifikasi motor ini nggak terganggu sama suara berisiknya ini Mas? Karena jujur ya, gue kalau lagi jalan terus tiba-tiba ada motor seng berisik, itu rasanya pengen gue timpuk batu Mas. Bener, kadang kalau gue saking jelek kayak lagi gondok kayak jatuh lu ya di depan, sampai gue gituin Mas gitu, karena ini mengganggu Mas sebetulnya gitu. Tapi kenapa orang-orang yang suka modifikasi motor, mereka tuh tetap, gue ngeliatnya mereka nyaman-nyaman aja pakai knalpot ini gitu. Tergantung sih, kalau itu balik ke orangnya lagi kan. Kalau aku kan emang sebenarnya suka berisik, jadi biar tahu gitu loh, apalagi di jalan ya kan. Dari jauh itu orang udah tahu, oh ada motor nih lewat ya kan, apalagi ngebut. Kedua biar nggak ngantuk juga gitu di jalan. Oke. Jadi tidak terganggu ya Mas ya. Gitu. Kalau lagi bonceng orang Mas, orang yang di belakang keganggu nggak Mas? Enggak sih. Selama ini enggak? Iyalah naik motor boleh 20 juta masa keganggu loh. Ketutup kan. Apa mau coba bonceng nggak apa-apa? Aduh. Biar tahu. Sawadikap, mohon maaf. Salah satunya saya agak sensi sama suara beginian. Pakai plug muffler ya. Oh ya? Iya. Masih ada yang lebih berisik Mas? Ada, bisa juga, tinggal nyalain dong fiturnya. Oh ini bisa dibikin lebih berisik kebetulan lagi. Kebetulan ini dipasang ECU araser dan bisa diaktifin fitur backfire. Jadi keluar api dari situ, meledak-ledak gitu. Oh my god. Boleh sih Mas kalau untuk cewek-cewek yang punya cowok-cowok yang bandel. Oh iya, langsung di-on-in. Langsung gas. Langsung gas gitu. Bener, langsung gas keluar api. Bener guys. Kalau koreknya suka hilang diambil sama orang, bisa nih pakai knalpotnya Mas Gio nih ya. Oke. Penasaran ya sama totalnya kan? Penasaran kan? Lu pasti udah mikir ini ya. Nih jantung gua apa paru gua yang mau gua jual nih gitu kan? Oke. Mas Gio, kira-kira ini dari awal Mas Gio beli terus dimodif apa segala macem sama aksesoris dan lain-lainnya, habis berapa Mas Gio? Untuk total modif ya? Untuk total. Oh, ini total modif aja. Oke. Karena kalau harga motornya udah pasarannya segitu lah ya. Untuk total modif kebetulan di not aku itu 114. Oh. 114. Dan Mas Jo, di depan kan tadi lihat mobil Datsun ya? Masih kembalian Mas Jo, bener, sumpah, masih kembalian. Ini kalau ditukar, Mas Jo masih dapat kembalian. Udah dapat Datsun, dapat kembalian duit. Nah itu beneran bisa buat DP rumah kembaliannya, bener. Enggak, gue kaget dengan harga modifnya 100 juta. Gue naik Datsun tiap hari 60 juta kan. Apa kalau mau tukar tambah nggak apa-apa. Tuh kan. Mau tukar tambah. Guys yang mau tukar tambah boleh, tapi ya agak dipikir-pikir lah ya Mas ya. Karena harga modifnya aja 114 juta guys. Ya buat kau mending kayak gue, udah deh mending lu diem dulu di rumah. Ikut klubnya aja, kalau ikut apa tadi komunitas yang forum itu boleh dong Mas? Boleh dong. Itu hanya untuk si yang punya motor Aerox kah atau bisa semua merek motor? Oh hanya Aerox ya? Tapi nggak harus diedit body 20 juta dong. Enggak dong. Enggak guys, aman. Yang 10 jutaan lah. Setengah aja sama aja bohong kan? Gitu. Oke. Udah cukup ya guys ya motornya. Saya masih agak shock nih soalnya. Dibahas kayaknya kebanyakan sih. Kebanyakan. Terus juga kalian nanti makin miris denger ya, beneran dah gitu. Mending dinikmatin aja di IG-nya Mas Jo ya untuk motor-motornya. Mas Jo, kan kalau aku lihat-lihat dari IG Mas Jo nih followersnya lumayan ya, ada 20 something ya, 20 ribu, 20 ribuan lah ya untuk followersnya sendiri. Nah, Mas Jo sendiri memanfaatkan sosial medianya Mas Jo nggak sih untuk cari cuan di situ atau apa namanya, atau mungkin dari tuker apa gitu kan untuk nambah-nambahin koleksinya Mas Jo nih di motor, dan
caranya gimana sih Mas Gio manage Instagramnya Mas Gio tuh sampai Mas Gio punya followers di 20K itu, dan buat mereka stay tetap follow Mas Gio? Karena ada orang yang aku tuh tipe yang kalau aku follow orang tapi nih orang udah ngebosenin, aku kayak udahlah unfollow. Iya gitu, males nih gue nih gitu, karena bosen lah konten lo gitu-gitu doang gitu. Jadi kalau aku itu kebetulan kan main motor ini, hobi motor ini 2 tahun ya. Oh, 2 tahun aja. Jadi dulu itu aku nge-up IG aku, nambahin follower aku itu dari kayak San Mori gitu, jauh-jauh sampai ke Bandung juga, terus ke Puncak, pokoknya aktif Mori lah. Nah, aku naikin follower kebetulan dari situ juga. Terus aku manfaatin itu sosmed aku dengan jual beli juga. Jadi jual belinya itu barang second dan bekas sih Elea. Oh, bekas. Oh, jadi kalau ada yang mau diganti, yang lama dijual gitu ya. Kita story di IG, ada yang mau ya udah kita jual dengan gitu harga di bawah pasaran. Oh iya pastinya, betul juga gitu loh. Jadi aku gimana ya? Suka ngeracun-racunin follower ya modif gitu. Modif ya benar. Jadi bukan iri atau gimana ya. Jadi malah suka orang lain atau teman motornya hedon juga gitu. Betul. Jadi ada temen hedonnya ya Mas ya. Iya benar. Dan Mas Jo juga kan jualnya di bawah harga pasaran ya kan, betul. Jadi teman-teman yang mungkin dia pengen motornya mirip-mirip kayak Mas Gio tapi budgetnya masih minim, ya udah lo pantengin aja nih story gue, bentar lagi kalau gue mau ganti lo bisa beli yang punya gue gitu kan. Terus aku selalu kasih saran juga. Saran gimana? Saran kayak mau modif apa mereka itu, dari apa, aku kasih kayak konsepnya. Pokoknya kan banyak juga yang DM minta saran konsep apa gitu, aku kasih semua detail, aku kasih tahu. Misalnya dia pengen gimana gitu. Bodinya warnanya gimana atau apa, velgnya mau diganti model lebih gimana. Pokoknya aku kasih saran modif dari hal pertama yang harus dimodif gitu. Dari harus apa dulu biar nggak salah langkah gitu. Apa tuh? Coba kita mau tahu juga kan, biar teman-teman juga paham kalau misalnya kita punya motor standar nih. Iya, benar. Kita mau modif biar lebih eye catching, lebih cantik, lebih oke dilihat gitu kan. Itu yang paling penting atau yang paling utama utama itu wajib itu pokoknya pengereman. Itu modifan semua ya Mas ya, by the way? Semua. Iya bener juga ya, saya baru lihat ya Allah. Pengereman itu paling pertama sih wajib. Jadi dari depan atas. Pokoknya pengereman itu full set. Nah dari situ baru kasih saran yang lain. Pokoknya paling pertama tuh pengereman tuh wajib. Karena Aerox itu kan dia bukan double disc gitu. Jadi belakang itu masih tromol, jadi nggak terlalu pakem. Makanya aku saranin pasti pengereman. Setelah itu terserah ya. Setelah itu ya lo ada budgetnya berapa ya kan? Aku tanya lagi budgetnya berapa, baru kita kasih saran lagi. Kayaknya ini terakhir deh Mas, mahal. Aku emang terakhir kalau ini. Iya kan? Ini terakhir ya, mahal nih soalnya. Pertama ngumpulin duit, udah ada duitnya mikir dulu nih, jadi nggak 20 juta, jadi nggak ya gitu kan. Belum lagi minggu depan, aduh anak gue minta mainan, 20 jutanya berkurang nggak ya gitu. Apalagi kan kalau body kan itu suka dibongkar pasang kan. Iya betul. Jadi ngeri si klip-klip dalamnya itu patah ya. Makanya iya karena body itu kan cuma di-clock-in gitu doang kan ya, dia nggak ada kayak gini nih untuk di dalamnya baut mur gini di dalamnya gitu kan. Dalam tur dia udah keras karena kan udah karbon resin, jadi gampang patah gitu kalau bongkar pasang. Nah ini rencananya si body mahal ini ada mau diganti nggak Mas? Pasti diganti nanti. Ini kebetulan udah ketiga nih, body ketiga. Ini udah konsep ketiga dan kemungkinan mungkin beberapa bulan lagi sih. Beberapa bulan lagi mau diganti. Nanti dijual. Pada nungguin juga. Iya dong. 20 juta dijual di bawah pasaran, siapa yang nggak nungguin kan? Pasti pada nungguin. Saya enggak sih Mas Gio. Ya nggak apa-apa kalau mau nungguin juga. Mohon maaf, saya nggak nungguin 20 juta gitu kan. Nggak apa-apa, beli Aeroxnya dulu ya kan. Cicil-cicil. Nah, Mas Gio udah pernah touring atau yang jalan jauh-jauh gitu kemana Mas? Kalau touring untuk pakai motor ini baru ke Bandung ya. Ke Bandung itu paling jauh. Tapi sebelum konsep ini masih kayak pelek-pelek yang kuat lah untuk jalan jauh gitu. Kalau udah kayak gini dia agak kurang oke nih dibawa jalan jauh atau gimana? Sebenarnya atau apes-apesan sayang gitu kan? Sayang juga terus takut apes juga kan di jalan, apalagi ya
udah dibilangnya downsize ya kan, lebih kecil. Iya gitu. betul, lebih kecil dari ukurannya ya. Takutnya ya kenapa-napa gitu. Iya kalau perjalanan jauh kan mungkin yang dicari kalau naik motor itu lebih kenyamannya ya Mas ya. Karena perjalanan jauh capek, kalau nggak nyaman juga khawatir di jalan kenapa-napa. Kepikiran terus di jalan gitu. Kan nyusahin orang juga, nyusahin diri sendiri. Udah mahal, nyusahin orang lagi gitu. Kalau untuk konsep ini paling jauh-jauh ya cuma ke Jakarta sih. Jakarta ya, San Morian gitu ya. San Mori terus rolling night ride aja Sudirman, Monas gitu. Yang masih bisa kejangkau 1 hari pulang pergi lah ya. Iya. Pulang pergi. Nah, by the way Mas Jo, aku tadi dengar-dengar Mas Jo juga di rumah selain suka tidur-tiduran tuh yang tadi menikmati hidup ya. Mas Jo juga ada pelihara ikan. Iya benar. Betul. Emang hobi Mas? Mulai hobi sebenarnya sih. Oh mulai hobi. Keracunan di mana Mas sama ikan itu Mas? Bukan keracunan ya, karena aku kan lebih sering di rumah ya. Oke. Terus bingung gitu mau ngapain, main handphone bosen. Ya kan, sendiri ngeliat motor ya udah gitu. Udah cantik gitu kan. Gitu. Jadi main ikan selanjutnya. Terus kayak bikin kolam di rumah gitu, terus nambah akuarium. Kita main ikan, tapi ikan predator yang dilihat itu agak serem gitu ya. Oke. Agak serem. Apa aja Mas ikan predator ya Mas? Ikan predator kalau aku lebih fokus ke arwana sih. Arwana. Arwana. Ada berapa ekor? Untuk arwana ada 4 ekor. Tadinya 5, 1 mati. Aduh. Sisanya ikan-ikan kayak peacock bass gitu yang nggak capek ngasih makannya. Yang nggak capek ngasih makan. Jadi makan 3 hari sekali. Iya betul. Irit juga kan. Irit sih, tapi kan beli arwananya nggak irit dong Mas. Iya kan mahal di awal. Sama kayak ini ya. Iya mahal di awal, tapi nanti juga ada benefit ya gitu kan. Iya, terus kepuasan sendiri juga gitu. Betul sih, betul. Tapi hati-hati nanti ikannya jadi kayak gini Mas, mahal semua. Ikannya nanti rencana mau dikarbon kayak sih. Biar cantik juga. Iya, follower bilang, "Mas, jangan lupa sisik arwana di karbon." Ada-ada aja gitu. Karena mereka udah terbiasa lihat Elea ini Mas, dengan semua yang karbon yang mahal ini, mereka juga kayaknya ikan bisa nih diakalin biar mahal, siapa tahu nanti dijual gitu kan. Habis gitu dikasih formalin ya, dipajang. Biar awet kan. Biar awet, jadi ada masaknya dia. Karena kan kalau ini Mas Gio invest mahal ya, saya bilangnya invest karena ini semua mahal kan, dari body, velg, knalpot apa segala macem. Tapi kalau ikan saat dia meninggal innalillahi gitu Mas, kan Mas Gio udah nggak bisa jual gitu kan, sudah, jadi kayak ya udah gitu. Pertama duit habis yang kedua sedih juga sedih gitu sih. Kan. Apalagi kemarin baru mati itu sedih banget. Tuh. Emang hobi cowok tuh ngerepotin Mas, kenapa sih? Ruginya lebih gede loh. Betul, kalau melihara hewan tuh gitu. Apalagi cuma ya resiko gitu loh, pilihan ya kan. Betul. Biar gabut di rumah ngapain gitu sambil ngopi depan akuarium. Dengerin ikan. Ngelihat, bukan dengerin. Oh sorry. Nggak normal kalau aku tuh, gue nggak normal dong berarti ya. Karena gue tuh suka dengerin ikan, beneran ikan yang di akuarium kan suka yang apa sih Mas kalau yang air netes gitu apa ya? Ya kayak saluran udaranya gitu kan yang dari mesin kan, itu. Betul, itu kan ada suaranya dan gue tuh suka dengerin suara itu Mas. Itu buat lebih ketenang juga ya. Betul, itu tuh kalau malam buat pengantar tidur itu tuh enak banget. Emang tenang sih, terus lebih adem aja gitu di rumah. Betul, di rumah tuh lebih adem. Dan kalau ada temen yang main ke rumah juga enak gitu, ada bahan lihatan, ngobrol kan sambil ngeliat. Betul. Tapi itu tadi Mas, gua kapoknya itu karena sih ya setelah ikan gua mati, terus gua kayak gue sedih banget anjir, gue udah ngerawat dia, terus tiba-tiba dia mati, ya udah. Akhirnya sekarang gue dengerin suara ikan kalau mau tidur di YouTube, suara ikan. Udah gue taruh sebelah gue, dia nggak akan meninggal tuh kan. Sound dari YouTube jadi ya? Bener, jadi sound dari YouTube gitu, karena gue nggak mau merasakan kehilangan lagi. Apalagi mahal ya? Betul, apalagi mahal. Udah gitu kalau mati, karena dulu gue masih tinggal sama orang tua gue ya, jadi kalau ikan mati karena yang di rumah gue yang disalahin. Kamu sih ikannya telat dikasih makan gitu, padahal dia nggak mau makan, kan gitu-gitu deh. Jadi ikan stres, kita stres juga. Betul gitu. Jadi kayak lu bukan yang ngilangin stres gue, lu malah nambahin gue stres kan. Itu yang gue rasain. Betul. Nah
Tapi ya semoga ikannya sehat-sehat ya Mas. Amin. Ya. Bisa invest juga kalau misalnya arwana semakin bagus. Iya, arwana kan, untuk invest juga sih. Betul, karena kan yang penting tuh kalau nggak salah dia dijaga apa sih namanya, sirip ya. Sebenarnya kalau arwana itu kebetulan di rumah kan super red. Itu warnanya. Dari warnanya terus super itu paling rentan, jadi dijaga tuh kayak suhu airnya. Oh, sampai ke suhu airnya. Berarti lu ada itu apa, termometer tuh buat jagain. Ada heaternya. Oh, heater. Terus kita cek suhunya berapa. Oh my god. Terus kalau sakit suhunya kita setting lagi, beda lagi di berapa gitu ya. Terus ganti air kayak sehari sekali, 2 hari sekali, capek juga sebenarnya. Ya ampun, lebih repot dari mandiin anak gua itu. Makanya. Gua belum makan, arwana udah makan. Nah, si warna arwananya itu sendiri Mas, itu bisa berubah-ubah nggak sih Mas? Kalau misalnya kayak dia habis sakit nih, terus warnanya bisa berubah atau gimana? Kalau untuk sakit enggak sih. Kalau untuk merubah warna itu ada kayak dipakai lampu khusus gitu. Oh jadi gitu. Jadi biar merah banget gitu. Jadi yang bagus itu berarti yang warnanya merah banget gitu? Iya, genetik bagus tuh warnanya merah. Oh, jadi dia pasti kalau semakin merah itu akan semakin mahal juga? Semakin mahal, harganya beda. Gitu. Range-nya harganya berapa sih Mas kalau yang dari Mas Gio beli nih? Di aku sih di 4,5 ya. Ikan? 4,5 juta? Iya, masih termasuk murah kalau itu. Astagfirullah, gue banyak istighfar sama Mas Gio, sumpah dah. Astagfirullah. Ya itu masih termasuk murah kan karena 4,5 juta Mas ya. Ini yang hidup ada 4. Berarti udah 18 juta tuh ikan doang. Enggak bentar semua, lagi seharga body Mas. Enggak semua sih itu. Kan ada yang murah-murahnya juga arwana. Oke. Ya semoga makin merah ya Mas ya. Amin. Ikannya. Ntar dipiloknya kalau nggak dari pen aja ya biar makin merah ya. Oke. Nah, Mas Gio juga hobi banget nih katanya main game. Ya. Ini sumpah dari tadi hobinya cowok-cowok banget Mas, bener. Hobi modif motor. Hobi miara ikan kan, hobi main game juga. Iya, jadi gimana ya, main game juga, ikan juga, motor juga. Jadi main game kan bisa sambil ke ikan juga kan, lihat. Iya bisa sih sambil gini kan. Ikan gua tuh ikan gua lagi kemana game, gitu kan. Ikan ya. Jadi ya aku main game juga. Gabut juga sebenarnya sih. Kebanyakan gabutnya ya Mas Gio ya. Tapi emang dari kecil aku hobinya game. Awal itu emang game, hobi aku itu game. Pertama kali main game waktu kecil tuh game apa? Dulu itu apa ya, zaman Counter Strike terus kayak tembak-tembakan gitu. Oke. Terus game-game kayak Racing Force itu pada zamannya sih, sekarang pada zamannya ya. turun. Sekarang udah turun. Pokoknya udah bener-bener ngabisin spend money banyak lah untuk game. Untuk game ya. Dulu. Kayak Point Blank. Iya, PB. Itu zamannya gue kuliah itu anak-anak cowok tuh pasti pada main tuh Point Blank gitu kan. Pasti kayak Point gitu. Blank. Atau mungkin dulu kalau apa namanya, tadi gua tanya umurnya Mas Gio ya, kalau waktu Mas Gio kecil tuh berarti main-mainannya tuh Nintendo, PS, kayak gitu-gitu main nggak? Nggak ngerasa. Atau lebih main di luar sama teman-teman? Sebelum ada warnet game online itu PS. Oh iya PS. PS apa waktu itu? PS1 sih masih sempet ngerasain. Oh berarti ya mainan offline-nya lah ya, gue bilang. Offline-nya itu paling PS gitu ya, sisanya PS1. Berarti lebih banyak ke mainan online ya. Betul. Oke. Kalau sekarang sih Mobile Legend ya guys. Mobile Legend, mabar bareng boleh dong. Tuh kan. Sampai subuh jadi. Jangan Mas. Jangan nanti istri-istrinya pada marah. Oke. Ada yang mau menitip pertanyaan saudara-saudara? Aman. Lu udah pada penasaran sama harga ini doang kan? Ih. Jangan bahas detail, nggak habis-habis nanti. Iya, udah. Gue udah cukup shock sama harga ini. Udah. Sama gue juga shock kan. Oh iya bener. Nah, Mas Gio, Mas Gio udah pernah belum sih nyobain layanan-layanannya di SCT? Udah dong. Kalau boleh tahu itu layanannya apa dan pertama kali itu di mana? Lengkap. Oh serius? Iya, lengkap. Berarti dari premium wash, cuci poles, salon detailing sampai coating. Udah semua. Ini di LEA semua. Jadiin BA dong, ininya aja. Boleh nggak? Bercanda. Nggak dong, sama Mas Gio-nya. Berarti udah cobain semua layanan di SCT? Di SCT seru.
Oh di SCT seru. Oh iya karena dekat rumah ya dari Pamulang. Tinggal ya. ngesot aja. Tinggal ngesot aja bener bisa home service juga sebetulnya kalau Mas Jo lagi sibuk kan. Tapi enakan keluar karena kan sambil ngelihat motor yang lain, siapa tahu dapat inspirasi gitu kan buat ngabisin duit lagi. Inspirasi sih. Haruslah kita ngasih inspirasi ke orang itu. Betul. Apalagi kan dengan power Mas Gio sekarang di sosial media gitu ya, punya followers yang sebanyak itu. Dikit maksudnya segitu. Ya dibanding sama saya kan. Aduh, jangan gitu Mas Gio. Saya kaum mendang-mending jadi geter gitu kan. Rendah hati lah. Oh iya benar banget. Tapi Mas Jo puas nggak sih? Jujur ya, jangan karena lagi di SCT nggak usah takut. Bos saya tutup mata kok. Puas nggak sih Mas sama treatment yang udah Mas Gio dapetin di SCT sama harga yang pastinya udah Mas Gio keluarin? Puas dong pastinya. Kalau nggak puas nggak balik-balik lagi. Nggak balik lagi ya? Nggak bakal mau podcast di sini ya? Bener, pasti puas. Sampai licin begini. Iya bener sih Mas, ini licin banget ya Allah. Kinclong. Glowing banget ya, kinclong, Masya Allah. Nggak mungkin kalau nggak puas kita itu. Betul. Berarti worth it ya Mas ya? Worth it. Untuk SCT sendiri. Worth it pokoknya guys, kalau nyuci premium wash, salon detailing ya kan, sama keramik. Betul. Bikin karena glowing kan pokoknya. Mas Jo juga kan nggak mungkin ya mesin-mesin apa aksesoris apa segala macam yang mahal ini nggak mungkin nggak dirawat gitu nggak, karena dia kalau misalnya sudah rusak atau gimana pasti lebih mahal lagi penggantiannya dan segala macam. Jualnya juga turun harganya. Betul. Gua udah modal mahal, jadi gua harus maintenance juga dengan baik gitu ya supaya motornya juga baik terus. Oke. Cukup nih guys. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kurang lama apalagi? Iya, gue mau rice bowl tadi. Nah, Mas Jo, jadi gue punya pertanyaan-pertanyaan random. Nanti ada di bowl gitu. Nanti Mas Jo bisa ambil dan bisa jawab pertanyaannya. Oke. Mana bowl? Thank you. Nah, ini ya. Ini gue juga nggak tahu siapa yang bikin pertanyaan. Monggo. Nih door prize kayaknya. Door prize. Ada mobil, motor ya? Amin ya Allah. Sponsor boleh masuk gitu. Ini ambil nih. Boleh ambil, bebas yang mana aja. L-nya warna putih biru. Oke, jadi kita ambil biru. Nah, ya. Boleh. Buka. Boleh, buka dong. Dipirit nggak tuh? Takut 20 juta. Waduh, ini. Nggak berat, pasti nggak berat. gue yang deg-degan tadinya kan. Ini gue lagi mikirin jawabannya. Baca dulu. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kegagalan? Aduh, pas banget lagi. Sumpah nggak disetting. Kenapa biru kok ambil? Kegagalan ya. Ganti bisa nggak sih Pak? Boleh. Ini kayaknya Gilang ya, ini Gilang. Belum dapat jawabannya Mas. Taruh sini aja nggak apa-apa. Iya, belum dapat jawabannya masalahnya. Ini aja gue masih belajar kata Gio gitu. Iya tadi dibahas sumpah. Tadi kita bahas di pintu ya. Sampai sekarang belum dapat jawabannya itu. Bingung gue jawab itu. Gue nggak maksa, tapi gue nunggu jawabannya gitu. Buat yang baru aja nanti itu. Oke. Bagaimana cara kamu mengontrol amarahmu? Wah, ini sih. Nih, jawab sekarang apa nanti? Sekarang. Oh, sekarang. Karena gue nungguin Mas, karena gue tipe yang tidak bisa menahan amarah ya. Nggak bercanda, gue sabar banget orangnya. Oke. Cara kontrol amarah ya. Nah, ini cara kontrol amarahnya. Oh iya. Pas banget nih guys. Gimana lo mau marah sama body 20 juta gitu kan? Jadi kalau misalnya ada masalah gitu kan. Apapun gitu. Jadi larinya ke motor. Iya. Oh, jadi hasil kemarahan. Daripada gua marah-marah sama orang, lebih baik gua mempercantik kendaraan gua gitu ini ya. Hasil amarah ini. Jadi larinya ke motor gitu. Boleh nggak ditaruh di rumah saya? Untuk menahan kemarahan saya gitu. Enggak, dengan modif pokoknya.
Boleh. Oke, nah, mengontrol itu salah satu benar. Jadi ya. kayak mengalihkan ya Mas ya. Bukan dengan kayak hal-hal negatif gitu kan banyak kan kalau misalnya marah atau stres gitu larinya ke hal-hal negatif. Gitu. Tawuran kalau anak-anak sekarang. Tawuran atau bener anak-anak SMK tuh kayak tawuran, clubbing. Kayak iya saya mah main cewek gitu ya kan. Gue malu sendiri sebenarnya Allah dah. Ya kalau aku lari ke motor. Lari ke motor ya, bagus. Itu masih positif Mas. Walaupun mengeluarkan banyak budget di sini, tapi tetap cuan. Benar. Betul. Aset juga kan. Betul. Biarpun agak rugi-rugi dikit, tapi ada kepuasan tersendiri. Betul. Kepuasannya nggak bisa dibeli pakai uang. Benar. Satu lagi boleh dong Mas Gio? Satu lagi nih. Satu lagi. Insya Allah nggak akan ada pertanyaan yang aneh. Insya Allah. Apa ya? Karakter cewek kamu kayak gimana? Aduh. Boleh. Abis ini ya gue tanyain ya. Abis ini ya gue mewakili netizen di luar sana. Nih, putih aja putih deh ya. Putih suci bersih. Gue kalem tau deh tadi. Iya bener dah. Siapa karakter favoritmu? Kenapa jagoan? Karakter favorit? Nih karakter apa dulu nih? Mungkin bisa superhero kayak Superman atau Batman atau siapa gitu loh. Karakter favorit ya? Atau misal kayak ada tokoh-tokoh yang Mas Gio tuh meneladani beliau ini gitu. Kalau untuk ini sih nggak ada, paling orang tua sendiri, bokap sendiri. Subhanallah. Bentar. Anak motor yang berbakti ini patut dicontoh. Biarpun gua cuek, bokap cuek, tapi gua tetap. Jadi walaupun sama-sama gengsi bilang I love you, bener nggak? Biarpun jarang ketemu gitu. Betul, tapi tetap ya dalam hati mah tetap orang tua sendiri ya. Oke, putar dulu dong guys. Nah, Mas Gio, ini pertanyaan dari teman-teman sejawat saya, juga dari para netizen ya. Karena saya kalau lihat IG Mas Gio nih kan, keren banget, laki banget gitu kan. Thank you. Mas Gio sendiri, tipe perempuannya tuh kayak gimana sih Mas? Tipe perempuan ya? Enggak, aman. Gue soleha banget. Gue carinya yang ke masjid, sumpah. Tipe perempuan yang pasti yang ngertiin lah. Ngertiin dalam segala aspek nih. Iya, aspek. Terus kayak misalnya, pokoknya lebih ke dia ngeliat kayak apa adanya lah gitu, maksudnya apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada apa, saya mah ada apanya. Yang pasti sih, ya namanya cowok ya, tiap para cowok kan pasti pengen yang ceweknya tuh good looking ya. Betul, karena pasti yang dilihat pertama kali kan, nggak mungkin dong Mas Gio kenalan sama orang, hai nama kamu siapa, gitu kan nggak mungkin. Itu kan pasti lah ya. Betul. Tapi kan kelakuan, betul. Itu kan harus kita ya pokoknya kita pilih lah dengan baik lah. Ya sesuai dengan kebutuhannya Mas Gio ya. Iya benar banget. Good looking, terus ya attitude sih. Attitude tuh nomor satu banget gitu. Jadi misalnya kalau lagi bareng atau jalan kemana, kan kalau misalnya satu good looking, dua attitude bagus kan orang juga segan. Betul. Yang lainnya mengikuti ya. Iya. Itu aja sih paling. Anda masuk ke dalam kriteria, kalau tidak pulang. Nanti pasti DM Mas Gio rame sama cewek-cewek yang merasa good looking kan, gitu katanya gue good looking nih Mas Gio, attitude gue juga baik. Silahkan DM Mas Gio. Ya, langsung guys. Pasti dibales. Gue kayak jual Mas Gio jatuhnya kan. Oke, Mas Gio, satu pertanyaan terakhir dari aku. Resolusi Mas Gio atau rencana-rencananya Mas Gio di tahun depan nih, karena kita bentar lagi sudah mau tahun baru ya 2024. Kira-kira apa nih Mas ke depannya Mas Gio dan juga Elea dan juga para followersnya mau dibawa kemana? Kalau untuk rencana sih tahun depan ini ya tadi ya pasti ganti body ya. Iya. Ya kan? Terus ini nanti Sheila sih difokusin untuk ke kontes. Oh, kebetulan kemarin juga setelah kontes gitu biar. Oh, ini udah mulai ikut juga sebetulnya. Udah sekali, biarpun nggak maksimal, di tahun depan difokusin lagi ya. Cuma dapat kayak the best carbon, the master of carbon Kevlar kemarin dapatnya. Luar biasa. Tapi dapat juara. Tapi itu udah mantep, itu sih udah bersyukur banget gitu loh. Apalagi baru first time udah dapet best, itu udah oke banget. Moto Light
Motolite Custom kalau nggak salah deh kemarin dapet. Oke, berarti kan Mas Gio sudah tahu step-step apa nih untuk ikut kontes berikutnya, gue harus mempersiapkan apa aja gitu kan. Tapi The Best Aerox nggak dapet, sedih sih, cuma ya gimana. Sabar ya Lea, kamu masih kurang mahal. Ada yang lebih parah juga gitu. Jadi menang itu bukan karena mahal guys, bukan karena mahal part-partnya gitu. Lebih ke apa tuh Mas? Lebih ke bener-bener konsepnya itu. Untuk kontes detailnya. Yang mahal itu berarti dari awal konsepnya itu ya? Iya, terus kan ada kategori-kategori juga ya di kontes. Jadi kemarin tuh kayak nilai minus itu yang bikin gak menang. Aku itu masuk kelas San Mori style. Nah itu kan kayak wajib ada spion. Terus ada plat nomor depan. Oh iya, keamanan ya. Ini nggak ada, dan itu nilai minus. Itu yang bikin gak menang. Oke, ya berarti dilengkapi kalau mau ikut kontes yang sama lagi ya Mas. Bener, ikutin kategori sesuai lah nanti. Oke, Mas Gio, thank you so much Mas Gio waktunya. Semoga Mas Gio semakin sukses. Lea bisa makin cantik lagi ya Mas ya, dengan segala aksesorisnya. Betul. Terus followersnya juga makin banyak lagi, makin berkah biar makin cuan ya Mas ya. 2024 jangan lupa mampir-mampir lagi ke SCT. juga sukses terus ya kan. Oh ya, kita punya jargon SCT. Nanti kalau aku bilang SCT, Mas Gio bilang gaspol. Oke, ke situ aja ya. SCT gaspol.